أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang berniat menjadi pengusaha, calon pengusaha, dan yang ingin beribadah dalam bentuk berdagang. Saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan saudara saat ini sudah melakukan riyadhah doa. Riyadhah yang sederhana sekali, tapi insya Allah akan jadi sulit bila mana saudara tidak disiplin. Dan ini pun menjadi pengajaran yang utama bagaimana Anda bisa menjadi seorang pengusaha bila Anda sendiri tidak disiplin. Baru sekedar berdoa saja, saudara sudah tidak bisa disiplin. Bagaimana kemudian nanti jadi pengusaha? Nanti jadi pengusaha menjadi orang-orang yang lupa, jadi orang-orang yang lalai. Karena berdoa juga adalah termasuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga berterima kasih. Anda dapat modal, ya, tapi kemudian dipanggil sama yang punya modal. Ya, waktu zaman masih jadi tukang cuci mobil, asal dipanggil sama majikan, Mas, langsung set, ya dan siap Pak. Tolong belikan ini, siap. Tolong belikan itu, siap. Asal dipanggil nyaut, dipanggil nyaut. Tapi ketika kemudian dikursusin, misalkan jadi dikhususin akuntansi, ya, lalu kemudian sukses naik jadi karyawan, naik jadi pimpinan. Terus pemodal awal yang memuliakan Anda, yang memberikan uang kursus buat Anda, yang kemudian menaikkan derajat Anda secara izin Allah manusianya, Anda lupa, Anda lalai, tidak mengingat dia, tidak mau silaturahmi lagi dengan dia. Apa yang terjadi? Anda akan dicap sebagai orang yang tidak tahu diri. Biasanya disebutnya sebagai kacang lupa sama kulitnya. Apalagi kepada Allah. Karena itu pemirsa, jangan sampai saudara-saudara semua ikut pengajian, ikut kuliah, nyantren bersama Yusuf Mansur lewat layar kaca Antv, tapi yang lama dilupain, yang lama ditinggalin, sini sekedar menjadi tontonan saja. Jadi saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan saudara yang sudah melaksanakan riyadhah doa, mudah-mudahan ini sudah jalan 1-2 hari atau 3 hari, dan yang belum mau kemudian melaksanakan riyadhah doa. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya kemarin. Kalau kemarin kan kita menggunakan berkah orang tua, ya. Saudara menjadi tahu tuh, ya, bahwa ada modal hebat sekali yang diberikan Allah SWT, ya, yang modal itu ada di rumah saudara sendiri, ada di kehidupan saudara sendiri, tidak bergantung sama orang lain, yakni orang tua. Anda punya warung 1, 2, 3, Anda punya kantor 1, 2, 3, Anda punya cabang usaha 1, 2, 3. Orang yang penting-penting di negeri ini saudara undang, tapi ibu saudara tidak memberikan ridhonya, orang tua saudara tidak memberikan izinnya, bahkan mereka tidak mengerti tentang apa sih yang anaknya lakukan. Orang lain ini kayaknya paham banget, asal dia ke warung dia ngomong, anakmu tuh bikin mie ayam enak banget. Orang tua kita bingung, emang anak saya jualan mie ayam? Oh iya, jualan. Silaturahim ke rumah saudara-saudaranya pada paham semua tentang apa yang dilakukan oleh anaknya dia itu. Tapi dia sendiri nggak paham apa yang dilakukan sama anaknya. Nah, ini yang kemudian salah kaprah kita ini. Mestinya orang yang pertama tahu kenal adalah ayah dan ibunya kita, ayah dan ibunya saudara semua. Masih ingat saudara bagaimana seseorang, ya, kemarin saya ceritakan pengen ruko, lalu dia bawa ibunya ke ruko yang mau dibeli. Ma, ini dia ruko yang mau dibeli. Ma, doain mudah-mudahan jadi punya saya. Nah, konten ini sebenarnya bisa diselenggarakan, dilakukan untuk hal-hal yang lain. Saudara pengen pergi haji ke Baitullah,
saudara pengen umroh ke Mekah bareng saya misalkan bulan Maret besok, ya, tanggal berapa saya berangkat? Tanggal 18 insya Allah kalau tidak salah. Lalu apa yang saudara lakukan dengan adanya ibu saudara? Sayang sekali kalau saudara tidak bilang sama ibu saudara. Bilang sama Allah, bilang sama Rasulnya dalam bentuk berselawat. Bukan berarti kita minta sama Rasul ya, nggak boleh gitu. Tapi kita bilang sama Rasul dengan cara berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Maka yang ketiga kemudian bilang sama orang tua. Ma, bilang nih sama orang tua, mau ikut umroh nggak sama Yusuf Mansur tanggal 18 Maret besok? Emangnya ada duitnya? Itu dia mah kagak ada. Ya kalau kagak ada kenapa ngajak emak? Mak, saya bilangnya sama emak ini supaya emak doain saya, supaya saya bisa punya duit. Terus pastikan emak kita berdoa. Dan yang jadi emak juga mesti peka sama anak. Kalau anak ngomong begitu, tandanya dia udah ngaji masuk. Begitu anak ngomong, mak mau umroh nggak? Gua tahu nih, lo nggak punya duit ya. Minta doa dari gua ya. Mak tahu nih, kamu nggak punya duitnya. Mau minta doa dari emak ya. Udah emak doain. Sejak emak denger Ustaz Yusuf Mansur ngomong, apa-apa adanya di ridho emak doain kamu terus. Ustaz, enak banget dong yang masih hidup emaknya. Emang enak, makanya emaknya masih hidup mesti sering-sering gunain emaknya itu supaya berdoa. Ingat pemirsa, jangan cuma kemudian menggunakan emak kita untuk berdoa, tapi tidak menyenangkan hatinya. Senangkan juga hatinya. Cari tahu apa yang emak kita senengin. Emak kita senangnya apa ya? Bawain. Emak kita demennya apa ya? Bawain. Emak kita misalkan senang dipijit-pijitin. Terus gimana buat kita yang orang tuanya udah meninggal, Ustaz? Datengin kuburannya. Kalau ente minta sama kuburnya emak kita, salah. Emak kita udah meninggal. Kalau ente yang punya abah udah meninggal, minta sama abah yang udah dikubur, salah. Abah juga ketika hidupnya nggak bisa menuhin apa yang menjadi keinginan anaknya, apalagi ketika abah kita udah dikubur. Terus caranya bagaimana kalau emang udah pada meninggal dunia? Nah, insya Allah kita sambil bicara tentang keluarga sebagai modal, spirit, semangat, motivasi seseorang untuk berusaha, berniaga, berdagang, kita coba lihat nanti ya bagaimana caranya. Kalau emang orang tua kita sudah meninggal, nah, memperjelas, memperdalam kajian kita yang kemarin, kajian kita yang sebelumnya. Tetaplah bersama Yusuf Mansur di Wisata di Antv. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama Yusuf Mansur. Sedikit pengumuman buat para calon wali santri dan calon santri Darul Quran yang sudah mendaftarkan diri dan sudah kemudian ikut tes. Silakan kemudian menghubungi pesantren Darul Quran untuk mendapatkan CD dan DVD Mencintai dan Dicintai Al-Quran. Jadi ini penting banget buat para calon santri dan wali santri yang nanti akan bergabung di pesantren Darul Quran, agar anak-anak kemudian bisa mencintai dan dicintai oleh Al-Quran. Terus bagaimana dengan saudara yang anaknya tidak ada di pesantren Darul Quran, anaknya tidak ada kemudian daftar di Darul Quran, melainkan di pesantren-pesantren yang lain? Silakan nanti diunduh ya audio digitalnya di www.yusufmansur.com. Dan mudah-mudahan ini menjadi pahala kawan-kawan di Antv semua. Amin, insya Allah. Baik, bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal dunia? Saudara datanglah kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ingat prinsipnya, jangan minta doa kepada dia. Jangan begini nih, ma tolongin saya. Nggak boleh begitu. Pak atau abah, tolonglah beliin saya ruko. Nggak boleh begitu. Tapi kalau kita ngomong sama dia, seakan-akan dia masih hidup, insya Allah boleh. Misal, apa ya? Tadi umroh nih, Maret misalkan. Datang ke kuburan emak kita, datang ke kuburan abah kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ummi wa ya abi, misalkan gitu. Assalamualaikum ma, assalamualaikum abah. Insya Allah saya sama istri saya, sama anak-anak nanti mau umroh bareng sama Ustaz Yusuf Mansur tanggal 18 Maret 2012. Kalau udah di sana nih mak, kalau udah di sana nih ba, nanti saya mau umroh khusus, umroh badal, atau umroh apa ya, pokoknya umroh sedekah gitu, atas nama mak kita, atas nama abah kita. Terus di sana nanti saya mau doain abah, mau doain umi, biar dilapangkan kuburnya, biar diampuni dosanya.
Mungkin saja yang dikubur nggak mendengar, tapi Allah yang memiliki kubur dan isinya ini mendengar, dan Allah memberikan kabar kepada abah dan umi kita yang udah ada di alam kubur. Oh. Baik, sekarang kita selesaikan, kita anggap beres nih pendalaman kajian kemarin, ya. Kita lihat di sini, saudara. Ya. Ini kemarin kita bicaranya berkah, ridho, doa orang tua. Ini kita anggap sudah selesai, ya. Kita anggap sudah beres. Saya mengingatkan lagi pemirsa, jangan lupa ini rekening sedekah untuk pencetakan Al-Quran, sedekah sawah, makan santri, ya, bangun pesantren Darul Quran dan lain-lain. Silakan bisa ditransfer di BCA Bintaro 6030779922 atas nama Darul Quran Nusantara. Konfirmasi saudara Hendy di 0815 Yang menginginkan rekening yang lain, silakan dilihat di www.yusufmansur.com. Baik, sekarang kita bicara lanjutannya. Saudara pun punya peluru, ya. Punya peluru, punya rudal, ya, punya senjata untuk menjadi seorang pengusaha. Senjata ini hebat sekali, namanya adalah keluarga. Kalau seseorang bertindak, berlaku, berbuat, bergerak, berusaha atas nama keluarganya, ridho Allah akan turun juga, saudara. Ridho Allah akan turun nih buat saudara semua. Kalau saudara berjuang buat keluarga, karena ini termasuk jihad fisabilillah. Termasuk ya membela kehormatan keluarga, termasuk kehormatan ekonominya adalah ini jihad. Ini jihad ekonomi ini. Bagaimana keluarga kita nggak keleleran, nggak keteteran, ya. Saudara silakan buka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah dibuka silakan surah An-Nisa, ya. Ayatnya ayat 9. Ya. Wal yakhshal ladzina, dan hendaklah takut, ya, kalian semua itu. Ini An-Nisa ayat 9. Lau taraku min khalfihim, dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, ya, keluarga mereka di belakang mereka nanti, dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida. Nah, ini dia. Dan hendaklah kalian ini khawatir kalau meninggalkan, ya, keluarga, dzurriyyatan di'afan, anak keturunan yang lemah. Jangan sampai lapar ngetok pintu tetangga. Jangan sampai anak kemudian ngadu sama saudara kanan, saudara kiri, belum bayaran, belum ini, belum itu. Mau lebaran juga kemudian anak pada nangis begini. Ya walaupun nanti kita harus mengajarkan anak kita tentang ikhlas, tentang sabar, tentang sedekah, bagaimana kemudian juga mereka kita ajarkan tauhid. Tapi adalah tidak baik kemudian kita meninggalkan anak kita. Masih hidupnya aja anak kita udah pada minta-minta begitu. Jangan sampai itu begitu. Nah, saudara bisa jadi pengusaha yang hebat sekali kalau kemudian betul-betul saudara konsen bahwa saudara berusaha adalah salah satunya untuk kepentingan keluarga kita. Insya Allah kita akan perdalam setelah segmen yang diselingi iklan ini. Ya, setelah iklan yang mau lewat boleh, silakan. Ya pemirsa, betul loh. Saya ini nggak bohong ya. Kan banyak orang-orang tuh punya motivasi ya untuk mengangkat derajat keluarganya. Apalagi kalau kemudian dia bisa menerjemahkan keluarga itu bukan cuma keluarga satu rumah dia, tapi satu pohon neneknya,
satu pohon kakeknya, satu pohon emaknya, adiknya, kakaknya, ponakannya, besannya, semua. Keren. Kenapa ya rata-rata misalkan, kayak sebutlah misalkan etnis Padang ya, saudara-saudara kita di Padang. Dari Padang. Karena mereka sukses-sukses ketika mengembara, ketika kemudian mereka keluar dari kampung halamannya. Karena mereka pun berpikir bagaimana mengangkat derajat saudara-saudaranya yang lain. Bagaimana kemudian orang-orang Tasik juga yang pada kemudian keluar dari Tasik. Ya, usaha kredit ini, kredit itu, kredit ini. Tapi kemudian menjadi orang yang sukses. Karena mikirnya kalau udah sukses, bawa si Ulan, bawa si Fulan, subhanallah. Saya mengingat ya sedikit kisah ya ketika saya masih mencari uang ya. Ya sekarang masih mencari uang. Insya Allah dengan cara-cara yang halal. Kita bikin warung penyet. Kita kemudian ikut gabung dengan warung steak. Kita ikutlah sedikit. Saya bilang sama Mas Mono ya, ayam bakar Mas Mono. Saya bilang, Mas, apa yang bisa saya lakukan untuk Mas Mono? Saya nggak ada duit tapi saya bisa nih. Misalkan membuat karyawan-karyawan berdoa agar yang pada makan di sini kenyang. Ustaz, nggak didoain nggak kenyang kalau makan mah. Ya nggak gitu ya. Asli emang udah kenyang kalau emang makan. Tapi kalau berdoa kan lain juga. Ada pahala ya. Lalu Mas Mono bilang, ya sudah terserah yuk masuk sini. Kita udah kasih saham berapa lah. Alhamdulillah. Nah, itu cara-cara yang halal maksud saya. Nah, saya ketika dulu dan sekarang pun masih ya. Mau keluar nih nyari rezeki. Kayak karyawan lah. Karyawan kan keluar nyari rezeki, kita kerja lah. Apa salahnya kemudian bicara sama anak-anak. Doain abah ya. Doain abi ya, doain papa ya, doain ayah ya, mau kerja. Doain dia pulang bawa duit walaupun gajiannya beloman jatuh tempo. Kalau anak-anak bilang, ya pak doain, iya ya didoain. Insya Allah pulang ada aja duit yang dibawa. Walaupun dari gaji kantor belum pada turun. Keren. Saya berbisik kepada anak-anak saya pada saat tidurnya. Kak, saya paham anak saya kan punya ruh. Yang ruhnya itu tidak tidur gitu kan. Fisiknya tidur. Tapi ruhnya nggak tidur. Saya ngomong sama anak saya, Kak doain ya. Papa mau keliling nyari orang yang bisa, yang mau dibetulin komputernya. Zaman dulu saya pasang iklan, pemirsa. Saya pasang iklan di Kambaris begitu, Kambaris, ya, servis panggilan itu. Kemudian saya sewa motor ya. Kemudian itu sewa motornya 20.000, bensin kira-kira dulu 5.000, uang makan kira-kira 5.000. Ya kalau nggak ada kejadian, ada spare buat nambal ban waktu itu 25.000. Ya kira-kira kalau pergi di kantong gocap dah gitu. Ya. Lalu saya bilang sama anak-anak saya pada saat dia tidur, pada saat dia melek. Saya bilang juga sama istri saya pada saat dia tidur, pada saat dia melek. Emang bisa Ustaz orang tidur diajak ngomong? Bisa. Bisa. Yang nggak bisa adalah orang tidur ngomong sama kita. Itu udah pasti tuh. Ya. Kalau orang tidur bisa ngomong sama kita, berarti dia belum tidur. Kita ngomong nih malah kita. Kak, kadang-kadang ya juga ketemu keajaiban itu. Ketemu keajaiban ngobrol tuh ketemu. Anak kita ajak ngomong. Papa besok ini dapat order nih, mesti betulin komputer di kantor Menteri Kesehatan. Doain ya Kak, mudah-mudahan Papa besok dapat order yang banyak, supaya nanti Papa bisa beliin kamu sepatu, supaya Papa bisa beliin nanti kamu baju. Itu anak kita sambil gelendot ke kanan tuh, iya Pak, gitu. Subhanallah. Dan alhamdulillah gitu. Ada aja gitu judulnya. Walaupun saya mungkin tidak dapat rezeki dari apa yang saya datengin, tapi karena saya berjuang atas nama Allah tentu saja, tapi kemudian kepentingan keluarga, maka Allah berikan rezeki dari jalan yang lain. Dan kebalikannya pun terjadi. Bila mana saudara berusaha, tapi buat perempuan yang bukan istri saudara. Saudara berusaha, tapi buat lelaki yang bukan suami saudara. Saudara berusaha, ya, tapi kemudian untuk maksiat, ya, bukan untuk keluarga, dihancurin sama Allah. Coba aja cek buat saudara yang saat ini sudah punya usaha, tapi kemudian usahanya going down, ya, menjelang bankrupt, menjelang bangkrut. Saudara cek. Dari urusan orang tua, ya, ada apa nih orang tua? Ada yang gak ridhonya nggak orang tua? Ada nggak senengnya nggak? Kemudian cek juga dari urusan dengan keluarga. Jangan-jangan saudara berbuat bukan untuk keluarga saudara. Terima kasih. Saya tunggu pemirsa semua punya sedekah. Kita bikin percetakan Al-Quran. Kita beli sawah-sawah yang banyak supaya kemudian kita bisa membagikan Al-Quran dan menghidupkan memberi makan dengan cara kita mengelola sawah sendiri. Terima kasih, sampai ketemu besok pemirsa. Yuk kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan saudara semua bisa istiqomah di dalam doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami udah belajar tentang doa. Kami udah belajar tentang orang tua. Kami sekarang ini belajar tentang keluarga. Bagaimana menjadikan tiga-tiganya ini ya Allah sebagai modal kami berusaha. Maka Engkaulah yang menjadikan kami bisa melaksanakan apa yang kami pelajari dari hari-hari yang kami pelajari di Antv ini. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahirabbil alamin. Besok kita akan belajar tentang visi misi menjadi seorang pengusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.